Nama pendakwa Gus Miftah disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang. Hal itu terungkap dari kesaksian terpidana korupsi DJKA Deki Martin yang mengakui adanya alokasi dana sebesar 100 juta rupiah untuk Gus Miftah. Pengakuan tersebut disampaikan saat Jaksa KPK mengkonfirmasi daftar penerima aliran dana hasil proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang fase 1. Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK Grafik Loserte mengatakan keterangan Deki menunjukkan dugaan bahwa uang hasil korupsi tidak hanya dinikmati oleh pelaku utama saja, tetapi juga mengalir kepada pihak lain termasuk nama yang disebut dalam persidangan. Meski demikian, KPK menegaskan informasi itu masih akan didalami dan hingga saat ini belum ada langkah hukum lanjutan maupun kesimpulan terkait dugaan aliran dana kepada Gus Miftah. Sementara itu perkara yang disidangkan merupakan pengembangan kasus korupsi dari proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA. Dan hingga naskah ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Gus Miftah terkait penyebutan namanya dalam persidangan tersebut. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Itu yang kami pun akan melakukan hal yang sama. Kami bisa memutuskan apa-apa. Seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis kepada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 9.30 ya, untuk menyatakan buktinya dan kesehatan. Kemudian dalam persidangan ini tadi Pak Birnat PPK katanya menyampaikan 0,5% 721 juta kepada saya yang diberikan melalui Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat menyanggah bahwa Pak Nur Hidayat tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Birnat. Artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Kemudian tadi juga ada keterangan bahwa Pak Nur Hidayat mendapatkan proyek dari double kereta di Mojokerto itu JMS 1 sebesar 10% dari porsi proyek. Itu juga dibantah bahwa 10% itu atas usahanya Pak Nur Hidayat sendiri, bukan karena usaha saya. Kemudian dari kontraktor di Solo, Pak Ferry Gareng, itu memberi uang kepada Pak Nur Hidayat itu bukan dalam bentuk fee, tetapi untuk merespon proposal dari salah satu pondok pesantren di Jogja. Nah, soal perbaikan jalan itu clear bahwa jalan di lingkungan saya itu terdampak karena pembangunan kereta. Karena pembangunan kereta itu berdekatan dengan kompleks saya hanya sekitar 100 meter dan jalan utamanya ditutup sehingga lalu lintas melalui jalan di lingkungan saya yang berakibat jalan tersebut rusak, kemudian diperbaiki melalui CSR di mana warga menyampaikan proposal secara resmi kepada PT Wijaya Karya yang ditandatangani oleh Ketua RW dengan pengurusnya dan juga ditandatangani Lurah Katipiro Solo. Jadi clear tidak saya mendapatkan uang
Ya, dari proyek tersebut kemudian uang itu saya gunakan untuk bangun jalan, bukan. Itu memang warga mengajukan proposal secara resmi kepada PT Wijaya Karya yang dibantu oleh Pak Putu sebagai kepala balai. Ada tanggapan soal Miftah mendapatkan semua uang itu Pak? Saya nggak paham, kalau itu nggak paham, nggak tahu itu saya nggak bisa komentar apa-apa.